jadi urusan. Kembalikan dulu. Kalau orangnya tidak ada, kasihkan ahli waris. Kalau ahli warisnya tidak ada, orangnya sudah tidak tahu, sodakohkan atas nama dia. Supaya besok kalau di akhirat dia nuntut, aman-aman wis tak sodakohkan, itu ganjarannya untuk kamu. Udah gitu. Itu sudah strateginya. Nah, yang kedua, haji ini peristiwa dahsyatnya ada di Nabi Ibrahim. Puncaknya pada saat Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Ada 3 analisis yang dikembangkan oleh umat Islam ketika melihat kenapa Nabi Ibrahim harus menyembelih Ismail. Analisis pertama dari antropolog Muslim mengatakan saat itu umum paganis itu mengorbankan manusia untuk sesembahannya, untuk dewa-dewanya. Apabila ada paceklik, ada kesulitan, itu sudah biasa. Allah mau membatalkan kebiasaan buruk ini dengan cara Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, kemudian dibatalkan. Pelajarannya bukan menyembelihnya, tetapi pembatalannya. Sehingga dengan pembatalan itu Allah ingin menghargai kemanusiaan, membatalkan semua pengorbanan manusia atas nama Tuhan. Analisis antropolog. Ya semoga silahkan. Analisis kedua ini yang umum. Nabi Ibrahim orangnya sangat dermawan. Tidak hanya ribuan onta yang dikorbankan untuk masyarakatnya. Ketika dipuji-puji Nabi Ibrahim lepas ngomong, salah ngomong. Jangankan onta, anak juga kalau dikorbankan tak korbankan. Lagi tidak punya anak. Orang kalau lagi tidak punya, lagi belum. Ngomong enak Pak. Kalau aku yang jadi takmir, tak rubah semua masjid ini. Ngomong, gitu loh ya. Kalau aku yang jadi gubernur, tak selesaikan semua. Ngomong. Kalau aku yang jadi pimpinan, kalau belum mah gampang Pak. Gitu loh ya. Apa sih susahnya orang komentar? Gitu loh ya, giliran dia jadi mumet kita ngelihat, lo kok podo ae, kok tambah ruwet, lah kok tambah ayah kamu, gitu loh ya. Ayo teruskan, makanya lah kalau pilpres, kalau ndak usah terlalu seru-seru, nggak usah terlalu seru-seru. Toh nanti kalau jadi ceritanya juga 11-12 gitu loh ya, nggak beda-beda amat gitu loh. Ya wis, ndak usah terlalu seru-seru ya. Maka begini nih kisahnya. Ketika Nabi Ibrahim lepas ngomong ditagih oleh Allah. Kamu udah ngomong, buktinya mana? Disuruh nyembelih. Analisis ketiga ini yang saya paling senang. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya alasan utama kenapa Nabi Ibrahim sampai disuruh nyembelih Ismail, karena ada persoalan cinta yang terganggu. Hubungan Allah dan makhluk itu puncaknya hubungan percintaan. Ya termasuk kita. Ya, termasuk kita. Kenapa jenengan sholat? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu bahasa anak mudanya PDKT. Ngerti PDKT Pak? Gak ngerti, generasi lewat kita ini Kalau ada laki-laki lagi demen dengan perempuan, PDKT Pak. Orang PDKT itu berubah semua. Laki-laki kalau mau deketi perempuan berubah Pak. Yang tidak pernah sisiran-sisiran, yang biasanya baju acak-acakan jadi setrikaan, yang biasanya baunya tidak jelas jadi wangi. Baru kepingin dekat berubah. Kalau orang itu benar kepingin dekat Allah, berubah hidupnya. Yang biasanya tidak rajin sholat. Yang biasanya sholat sekenanya, tidak bisa sholat sekenanya. Yang biasanya waktunya semua, tidak bisa. Ini bukti dia PDKT. Puncaknya jatuh cinta. Kalau orang sudah merasa cinta ke Allah, wah itu sudah. Orang cinta itu membuat orang
bisa lagi tersentuh oleh penderitaan. Cinta itu yang merubah penderitaan menjadi manis. Cinta itu melipat waktu, cinta itu menguatkan diri menanggung beban seberat apapun. Coba Bapak lihat orang yang sedang jatuh cinta ini. Udah nunggu 3 jam. Terus yang dicintai datang, nanya, nunggu berapa? Udah lama mas? Udah, baru saja. Ya baru saja. Yang dicintai datang Pak. Capek 3 jam, hilang. Yo itu cinta. Terus dia dengan nanya, kenapa Imam Ahmad bin Hambal bisa sholat sehari semalam sunnah 300 rakaat? Mahabbah. Kenapa Imam Hanafi 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isyaknya? Sama Syekh Abdul Qadir juga begitu. Mahabbah. Normalnya orang tanpa cinta nggak kuat Pak. Bada isya udah gini-gini Pak, ngantuk. Tapi pengantin baru bada isya ke subuh kayak 1 jam. Begitu subuh, loh kok ada lagi isya opo subuh mas, gitu loh ya. Lali Pak, waktu kelipet. Wali itu dengan Allah begini. Jadi subuh isya itu kayak 1 jam. Kayak 1 jam. Ya kita aja yang kelamaan. Karena batin belum mahabbah. Kalau wali begitu, apalagi Nabi. Ibrahim punya pertalian cinta dahsyat ke Allah. Yang pada saat itu, kata Syekh Abdul Qadir, dalam penilaian Allah, terganggu oleh kehadiran Ismail. Untuk kita, Pak, sayang ke anak bagus. Tapi untuk seorang nabi, itu bisa masalah kalau sampai mengganggu cintanya ke Allah. Sehingga Allah harus, kalau bahasa Jawanya nanting. Ya. Allah harus minta bukti ke Ibrahim. Mana yang kamu cintai? Aku atau anakmu? Aku atau anakmu? Kata Syekh Abdul Qadir, semua orang yang sudah sangat dekat Allah harus berhati-hati. Sampai dia mencintai selain Allah, Allah lebih cemburu dari siapapun. Ya. Sekarang saya tanya, apa dosa paling hebat di Islam? Musyrik. Apa musyrik itu? Menduakan Allah. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh orang lain, ada orang menzinai, memperkosa gadis, terus ada orang yang nyembah pohon di depan masjid, yang dosanya paling besar mana? Nyembah pohon di masjid. Kalau orang goblok, apa efeknya orang nyembah pohon? Kan tidak ada yang salah. Ya, rusak dia lah nyembah pohon. Pohonnya juga rusak. Pohon yang disembah lu gak rusak. Ayo, orang bunuh, ada keluarga yang dirusak. Bapaknya mati, anaknya terlantar, istrinya terlantar. Orang memperkosa, berzina, ngerusak kehormatan orang, malu semua keluarga. Mosok efek dosanya sih gedean nyembah pohon. Nah, kalau orang tidak ngerti, opo ndak keliru ini? Opo ndak musyrik itu dosa kecil? Enggak Pak. Pola relasi kita dengan Allah itu pola percintaan. Ya. Istri itu bisa mengatakan, Pak, bapak keras, bapak gigir. Nggak apa-apa wis, yang penting setia. Gitu Pak. Bapak dermawan, baik. Taunya di belakang seneng main perempuan lain. Oh, bubar urusan gitu loh ya. Bubar urusan. Itu kalau orang ngerti cinta. Pak, orang kalau sudah menduakan Allah, sudah nyembah pohon, dia belum zina,
dia belum bunuh. Itu tinggal nunggu waktu. Karena pangkal ketuhanan sudah rusak. Kalau pangkal tauhid rusak, dosa yang lain itu tinggal antre. Jadi kalau dia itu tidak bunuh, tidak zina, belum ada kesempatan aja. Setelah itu akan terjadi semua. Karena itu ini pangkal. Nah, maka persoalan ini penting. Ada kisah terakhir, kata Syekh Abdul Qadir, waktu Nabi Ibrahim mau nyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim nanya ke malaikat, malaikat, tolong minta ke Allah agar yang nyembelih jangan saya. Allah menakdirkan Ismail mati, anak saya mati, saya ridho. Tapi kalau bisa jangan saya yang nyembelih. Anak meninggal itu sudah ujian berat, Pak. Tapi kalau harus kita yang mengakhiri, itu derita di atas derita. Kata itu Ibrahim, aku tidak tega kalau aku harus nyembelih anakku sendiri. Diaturkan ke Allah, terus Allah jawab ke Nabi Ibrahim, ke malaikat, tidak bisa, harus Ibrahim sendiri. Malaikat Jibril nanya, kenapa harus Ibrahim sendiri ya Allah? Diberitahu oleh Allah agar Ibrahim tahu sakitnya cinta yang diduakan. Oh, itu ibu-ibu punya dalil sekarang, Pak. Tak ajari, ya. Gusti Allah tidak mau diduakan, Pak, gitu loh ya. Apalagi saya, gitu. Ya. Jadi Allah mengatakan begitu, akhirnya tidak bisa, harus dengan tangan Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim mengayunkan pedang, Allah tidak mungkin, Pak, ya, melakukan hal yang sangat buruk, dirubah oleh Allah, jadilah domba, dan akhirnya menjadi syariat udhiyah. Inilah dua fenomena spiritual yang harus kita tiru di dalam momen haji. Belajar tobatnya Nabi Adam, belajar mencintai Allah, belajar berkorban untuk kebaikan, kebenaran semata-mata karena Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya sebenarnya mau buka dialog, tapi kok jam 6.24 nih, udah siang nih. Mau tanya, cek aku ya. Baik, kita tutup bersama dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan ilmu yang manfaat. Kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa bertaubat, istiqomah di dalam taubat, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, meraih mahabbahnya. Ala hadini wa kulli niyatin shalih wa ala hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman yawmidin wa nasta'in. الحمد يوافي نعمه وفي مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وامنا ما ينفعنا وجعلنا من المحرزين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحح اجسادنا سلمنا من كل بلاء ومصيبه سوء القدر والامراض والاسقام اللهم انا نسالك العفو والعافيه معافاه دائمه في الدين والدنيا الاخره اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأخيرا والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.